Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum Ustaz Ahwan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat putranya? Insyaallah sehat semua Ustaz. Juga sehat ya dari mahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk Ustadz dan keluarga serta rekan-rekan yang malam hari ini hadir, insya Allah semua diberi kesehatan. Alhamdulillah Ustadz kita malam ini bisa berkumpul bertemu kembali dengan Ustadz Ahwan untuk melanjutkan kajian kita dalam tema mengaji fikih kitab Al-Tashhib ala Ma'tan Gayah wa Takrib ya Ustadz ya. Ya. Takrib. Temanya materinya. Nah, kita masih melanjutkan yang minggu kemarin tentang kemarin apa kita Ustaz? Minggu kemarin itu juga masih yang ini Ustaz ya. Sampai berwudu. Ya insya Allah yang sekarang akan berlanjut ke materi kembali wudu, istinja dan mandi sesuai sunnah. Nah ini buat rekan-rekan. Jadi yang insya Allah dirahmati Allah malam ini kita akan mendengarkan kembali kajian dari Ustadz ini dan melanjutkan dari yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ini fikih ya Ustadz ya bilangnya ya. Ini fikih. Jadi apakah ini akan kita butuhkan? Ya mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjalankan ini sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai yang diajarkan, dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada biar tidak panjang lebar lagi, kepada Ustadz Ahwan kita persilahkan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam ini kita bersua kembali dalam kajian kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib. Kitab yang membawa kita kepada Matan Ghayah wa Takrib dengan dalil-dalilnya. Kemarin sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Dedi, kita sudah membahas sampai bab mengenai wudu ya, fardunya. Hari ini akan kita lanjutkan kajian mengenai sunnahnya wudu. Suara saya kedengaran jelas? Ustaz Dedi? Alhamdulillah. Jelas sekali. Jelas sekali ya, alhamdulillah. Hari ini akan kita bahas mengenai sunnah wudu dulu sebelum masuk ke istinja dan mandi ya. Memang ini bahasan dasar dalam hukum Islam. Tapi kalau tidak kita pahami, maka kita juga akan kerepotan dan jangan-jangan nanti kita tidak bisa bersih dengan benar atau bersih berlebihan. Bisa jadi demikian. Berlebihan itu apa? Kadang-kadang kalau kita lihat sudah waktunya iqomah di masjid, orang datang wudunya lama sekali kan, padahal sudah ketinggalan sholat. Itu namanya wudu yang berlebihan. Justru tidak baik. Atau ada air sedikit, dia wudunya terlalu sempurna, jadi tiga full semuanya sampai dihabiskan temannya nggak dapat, itu namanya berlebihan. Maka harus proporsional. Nah, hari ini akan kita lanjutkan ke dalam kajian mengenai sunnah wudu. Kemarin fardunya ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, kemudian basuh kaki, kemudian terakhir adalah tertib. Hari ini akan kita bahas, semoga waktunya cukup ya, karena bahasanya banyak ternyata hari ini. Saya kilat-kilat saja ya, nggak usah terlalu detail. Yang penting Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin bisa memahami ini. Sekarang kita bahas mengenai sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada 10, ingat-ingat ya, sunnah wudu 10. Jadi tidak semua hadis yang memerintahkan
terkait dengan wudhu itu wajib. Fardu. Yang fardu hanya 6 tadi. Yang lainnya dikategorikan hanya sunnah oleh ulama. Kategori ini membantu kita agar kita tidak menganggap semua yang dari hadis itu harus. Tidak harus. Ulama masukkan sebagian dari hadis itu bukan keharusan, hanya kesunahan. Nah, kadang-kadang kalau orang membaca saja dari hadis tanpa memahami usul fikih atau kaidah menata hukumnya, maka tiba-tiba seluruh yang diperintahkan hadis atau dikatakan itu menjadi kewajiban. Padahal tidak demikian. Maka sebagian ulama kategorikan hanya sebagai sunnah. Contohnya apa? Satu adalah bismillah. Bismillah ini hadisnya jelas. Bahwa Rasulullah ketika mau wudhu mencari air, kemudian beliau berwudhu dengan memulai dengan bismillah. Jelas. Apakah harus diikuti? Sunnah Rasul kita ikuti. Tetapi tidak semuanya bersifat wajib. Kalau sunnah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang kedua, membasuh kedua tangan. Dibasuh dulu, sebelum dimasukkan ke bejana. Dulu begitu dibasuh. Kalau sekarang ya jangan dibasuh, cukup di bawah keran aja ya, dibasuhkan ini. Kemudian matmadhah itu apa? Berkumur yang bersih ya kali. Lalu istinsyak apa? Mengambil air segini di hisap, dikeluarkan. Juga yang dimasukkan gini tapi itu di istinsyak keluarkan. Wa ma sujami roksi kemarin, apakah boleh di semuanya? Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi masuk sampai belakang semuanya. Tapi ulama mengatakan karena itu bukan satu tuntutan keras, maka hanya dikategorikan sunnah. Kalau dikerjakan baik, dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mempengaruhi sahnya wudhu. Kemudian membasuh atau mengusap kedua telinga, zahir dan batin. Mana zahir batin? Dalam dan luar, yaitu dari atas ke bawah, atas dan bawah ini. Ya kalau dulu ada dalam hadis Hakim dikatakan riwayat dari Ibnu Zaid, Abdullah Ibnu Zaid diriwayatkan annahu tawadda'a famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masa bi ras. Di dalam riwayat ini dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masa bi rasihi wa udhunaihi dhahiruha wa batinihima. Jadi ada beberapa riwayat yang membedakan para ulama ini. Sebagian melihat bahwa mengusap membasuh telinga ini cukup dari bekas atau sama ya dari kepala langsung ke telinga jadi satu kesatuan. Namun riwayat Hakim menyarankan bahwa Nabi berwudu mengusap kedua telinganya dengan air yang bukan air untuk mengusap kepala. Jadi ada beda ulama. Ada yang katakan terusan ya, begitu kepala langsung telinga. Dengan cukup satu kali air, kepala langsung telinga. Tapi dalam riwayat Hakim menyarankan dipisah. Nah ini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i memang. Dia memisah kepala sendiri, ambil lagi, baru telinga. Jadi tidak satu kesatuan. Nah, boleh nggak kalau satu kesatuan? Ya karena dari riwayatnya juga saya tidak mengatakan salah ya, silakan saja. Tapi memang ada baiknya juga dipisah. Tidak ada masalah dengan itu semuanya. Kemudian tahlilul lihyah ini yang kita tidak punya ya. Orang luar itu kan jenggotnya sangat tebal sehingga tidak mungkin dibasuh. Ini Ustaz Dedi sudah mulai berjenggot ini. Nah ini kalau wudhu ini ada tahlil lihyah kafah masuk kalau tebal sekali ya. Kalau nggak tebal sih nggak tebal dimasukkan. Ini memang nggak tahu Ustaz Dedi juga begitu. Gelap Ustaz. Gelap gini. Ya ini memang sunnah saja di dalam Syafi'i disunahkan, tidak diwajibkan ya. Wa tahlilul asabi' wa rijalain. Tahlil apa digini-ginikan. Dan kaki-kaki juga sela-sela dengan tangan. Ada yang mengatakan dengan gini, sela-sela kaki. Tapi itu hanya sunnah ya, biar sampai ke tengah itu. Lalu mendahulukan kanan atas, kiri, bersujud 3-3 dan mualah. Mualah itu apa? Mualah itu bukan tertib. Ada tertib, ada mualah. Mualah itu begini. Kalau tertib, urut dari A, B, C.
membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala sampai siku-siku, masuk kepala, lalu membasuh tangan sampai siku-siku, berbalik, lalu kemudian membasuh kaki. Tapi kalau mualah, dia tidak melihat kepada itu. Yang dilihat apa mualah itu? Jedanya jangan terlalu lama. Itu namanya mualah. Jeda itu bagaimana? Orang wudhu, misalnya, ibu-ibu misalnya, begitu wudhu, baru mengusap kepala, baru sadar menggoreng atau menanak nasi atau merebus air, dia sudah terlalu panas ya, suaranya sangat keras. Maka dia tinggal itu untuk mematikan kompor atau mematikan api. Ini namanya mengganggu urusan wudhu atau tidak? Selama airnya masih belum kering, masih terhubung, boleh diteruskan. Saya sudah sampai kepala tadi, lari ke dapur sebentar, mematikan kompor, kembali lagi, melanjutkan, boleh. Tapi kalau lupa misalnya, begitu keluar dari kamar mandi, langsung mematikan kompor, lalu mendengar ada sinetron drakor yang bagus, kemudian lihat sebentar, lama-lama lupa, sampai kering, kembali ke kamar mandi, ya itu tidak boleh lagi, harus diulang dari awal. Itu mualah. Mualah itu tidak boleh berjeda terlalu panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah istinja. Ini kita akan bahas pada istinja. Jadi wudhu saya cukupkan saja ya, sunahnya sedikit, tadi saya sampaikan. 3 ini memang ikhtilaf dalam satu kasus saja. Umumnya Syafi'iyah sepakat ya, bahwa wudhu itu 3. Dalam riwayat Utsman radhiyallahu anhu qala ala araikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma tawadda'a thalathan. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Utsman RA bahwa dia berkata, maukah saya tunjukkan wudunya Rasulullah, lalu dia berwudu 3. Nah ini bukti bahwa wudu itu 3. Tapi khusus ada hadis memang Nabi wudu semuanya 3. Mohon maaf. Aduh, ada hambatan sedikit, lampu saya agak mohon maaf ini ya. Baru selesai 3, yang sini ini bisa cukup 1 kali. Nah ini satu riwayat yang membedakan, tapi saya kira 3 juga boleh. Sekarang kita masuk bab istinja, ini penting ya, meskipun saya kira istinja ini tiap hari dilakukan oleh kita sejak masa bayi, dilakukan oleh orang tua kita maupun kita sendiri. Ini sangat dasar. Wah, istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Kapan istinja itu diwajibkan? Istinja wajib karena 2 hal. Pipis atau kencing dan ghaid. Ghaid itu apa? Ghaid itu artinya adalah tempat yang di bawah, sepi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, lanjutan ayat wudu, aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi ghaid itu adalah tempat yang sepi. Orang dulu kalau buang air besar atau itu selalu pergi ke tempat yang sepi, terletak di bawah. Jadi saya tidak tahu sistem kebersihan di tanah suci di Arab Saudi zaman dulu ya. Kalau kita sudah punya toilet ya. Kemarin teman-teman bincang-bincang ya, apakah di Eropa ada toilet? Jadi ceritanya orang Eropa zaman dulu kalau pergi ke Turki, kemudian dia mau bertemu dengan Khalifah Turki, disuruh mandi dulu. Karena mereka jarang mandi. Dan di kastil-kastil Eropa, istana-istana Eropa itu tidak ada toilet. Sehingga orang kalau mengantri bertemu raja itu atau bertemu ratu di Perancis itu, maka kalau dia tidak punya atau pengen buang air, dia cari ke pojok-pojok tempat itu. Maka di Perancis banyak minyak wangi, kenapa ya? Karena orangnya dulu jarang taharoh dan tidak punya banyak WC mereka itu. Nah, itu memang problem ya. Jadi dunia Islam sebenarnya maju dalam taharoh ini, kesadaran taharohnya tinggi ya dibandingkan Eropa. Dan katanya saya lihat kemarin ada Profesor Syama mengatakan saya ke kastil-kastil Inggris sampai ke Perancis itu mereka dulunya nggak punya toilet di kastil itu, nggak ada toiletnya. Baru akhir-akhirnya diberi toilet di kastil-kastil. Wallahu a'lam bishawab ya. Artinya Islam ini sudah maju dalam hal istinja. Yang kadang-kadang kita tidak sadari betapa kita ini maju dalam istinja, hati-hati sekali untuk urusan kebersihan ini.
Cuma sekarang kebalik. Dunia Islam ini kelihatan tidak bersih. Sementara negara Eropa justru sangat bersih sekali. Nah ini kenapa demikian? Wallah alam. Jadi bisa berbalik dunia ini. Dulunya umat Islam yang bersih, sadar kebersihan. Sekarang dunia Eropa lebih bersih dibandingkan kita. Ya, ya memang ini berat ya, mengubah itu. Wal afdal ayastanjia bil ahjari thumma yudbi'aha bil ma. Jadi istinja yang paling baik itu apa? Adalah ketika orang itu istinja dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Ada yang katakan dengan air dulu, baru dengan batu. Dasarnya apa? Memang ada beberapa riwayat yang berbeda. Contohnya ini, di dalam riwayat Anas bin Malik, radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanjiya bil ma'. Dari Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW kalau masuk khala itu tempat apa ya, tempat sepi untuk buang air itu, maka saya bawakan, Anas masih kecil dulu Malik, saya bawakan apa? Saya bawakan idawatan min ma', satu wadah dari kulit untuk ada air, wa anazatan itu sepotong kain gitu. Jadi beliau pakai air dulu baru dibersihkan dengan kain. Tapi di sini tadi dikatakan didahulukan batu kemudian baru air. Mana yang benar? Ya itu pilihan saya kira. Hadis ini juga tidak salah. Jadi ya boleh dengan batu 3 baru air, boleh di air dulu baru dilap dengan apa? Kain seperti Nabi tadi, atau cukup dengan air saja boleh, atau dengan batu saja boleh. Batu tidak harus keras ya. Kalau sekarang batu harus keras ini susah nanti. Nanti pergi kemana-mana harus bawa batu ini kan. Kalau orang mandi di tempat di pesawat harus pakai batu susah, pakai air susah. Dia pakai tisu. Nah, ini latihan pakai tisu itu. Memang untuk hal ini kita masih harus latihan orang Indonesia dengan tisu meskipun itu. Nah, kemudian waya juzu ayat tasrul ma'u ala salasati ahjarin yungki bihal mahal. Boleh dengan 3 batu saja atau dengan air saja. Jadi kalau batu minimal 3, kalau air secukupnya. 3 itu apakah harus 3 batu besar? Nah ini ada tafsir berbeda. Ada yang katakan 3 batu ya 3 batu. Ada yang katakan 3 batu itu maksudnya ya boleh 1 batu 3 yang sisinya 3. Nah, asal berbeda tempat boleh. Nah ini memang ikhtilaf ya. Saya kira saya tidak akan memperlama dalam bahasan mengenai istinja ini, kalau dibahas jadi lama. Wa idza arada al-iktisara ala harima fal ma'u afdal. Lalu paling utama mana? Batu atau air. Nah, dikatakan di sini tetap yang paling utama pakai air. Meskipun Nabi juga memerintahkan seringkali juga pakai batu karena di sana dulu di padang pasir mungkin batu lebih gampang dicari dibandingkan air, lebih mudah dicari. Maka Nabi bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anha." Nabi bersabda dari riwayat Aisyah. Jadi hadis ini beda-beda derajatnya. Hadis itu kalau beda pendapat antara Abu Hurairah dan Siti Aisyah dalam urusan pribadi Nabi itu dimenangkan riwayatnya Siti Aisyah. Tapi kalau masalah perang, kok beda pendapat antara Siti Aisyah dengan para sahabat lain seperti Umar bin Khattab, jadi menangkan pendapat Umar bin Khattab sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, di sini riwayat Aisyah mengatakan, Rasulullah bersabda, jika salah satu dari kalian pergi ke ghaid, ke toilet, atau ke tempat pembuangan air besar, maka hendaklah membawa 3 batu. Nah, memang 3 batu ini disarankan, namun kesimpulan dari ini, air lebih diutamakan, karena semua bersuci itu utamanya pakai air. Pakai tisu juga boleh, tapi diutamakan air. Tapi kalau tisu saja boleh nggak? 3 boleh 3 kali minimal. Nah, kalau air tidak diukur secara berapa tidak, yang penting bersih. Baik, akan saya lompati babnya biar ini nanti babnya selesai sampai mandi.
Sekarang kita bahas mengenai apa yang membatalkan wudhu. Ini agak cepat ini malam ini. Temanya banyak. Biar kajiannya juga semakin banyak dibandingkan kemarin. Kalau kemarin kualitatif, sekarang agak kuantitatif sedikit. Walladzi yang tudul wudhu asitatu asya ma kharaja minas sabilain. Yang membatalkan wudhu ada 6. Satu adalah apa saja yang keluar dari kedua jalan, yaitu depan dan belakang kita, atau pembuangan kita ini. Apapun itu membatalkan wudhu. Kalau najis tidak, misalnya kena najis kita jalan-jalan, setelah wudhu kena kotoran ayam misalnya, menginjak tidak sengaja, maka tidak batal wudhu kita. Kita cukup bisa dibersihkan aja, tidak membatalkan wudhu. Karena najis tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau buang air membatalkan wudhu. Ya, ini beda ya. Jadi najis itu kalau kita keluarkan, kita jadi batal wudhunya, jadi berhadas. Tapi kalau kita kena saja, kita najis tapi tidak kehilangan hadas. Atau tidak menjadi hadas, mohon maaf. Nah, yang membatalkan wudhu apa? Satu, ma kharaja minas sabilain. Apa yang keluar dari dua jalan. Ini sangat jelas, ya kan? Karena apa? La yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jelas. Riwayat Abu Hurairah dari Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika dia itu berhadas sampai dia itu berwudu. Artinya kalau tidak berwudu, hadas itu kita tidak sah. Kalau tayamum boleh enggak? Tayamum boleh dalam kondisi darurat. Beda. Maka tayamum niatnya bukan niat untuk menghilangkan hadas. Beda dengan wudu. Tayamum niatnya hanyalah membolehkan sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Jadi tayamum tidak menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas hanya wudu dan mandi. Tayamum hanya untuk sifatnya darurat. Nanti penggunaannya akan kita bahas di bab selanjutnya. Jadi tayamum tidak menghilangkan hadas, tapi hanya membolehkan kita untuk beribadah. Ini itu bedanya. Jadi jangan salah. Apakah yang menghilangkan hadas hanya wudu kalau kecil dan mandi kalau hadas besar? Tayamum boleh untuk dua-duanya, menggantikan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tidak ada air. Yang kedua, yang membatalkan wudu apa? Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tidur dalam kondisi tidak tetap gini. Kalau tetap gini, tidur tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidurnya bergerak-gerak dan kemudian begini, menurut kitab takrib, itu dipandang membatalkan wudhu. Lah memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan begini, para sahabat Nabi yang tinggal di Sufah, belakang rumah Nabi ini kan Masjid Madinah ya. Sekarang sampai di Masjid Madinah itu sekarang di dalamnya rumah Nabi karena perluasan makam Nabi sekarang, dulunya rumah Nabi di situ karena perluasan masjid ya. Jadi para sahabat itu kalau pagi-pagi mereka bangun sholat tahajud. Setelah itu mereka tidur-tiduran, begitu subuh langsung ikut sholat subuh. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu membatalkan wudhu? Jadi ada orang mengatakan tidur saja tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah kentut. Kalau tidur itu dikhawatirkan keluar angin tanpa sengaja. Maka tidur yang aman, tidur yang membuat kita pasti tidak keluar angin. Nah, bisa enggak itu? Wallahu a'lam. Ada hadis mengatakan wika'us sihsahi ainain. Faman nama falyatawadda. Apa ini ya? Dompet itu kalau ada apa ya namanya? Untuk nutup itu namanya apa ya? Apa tadi namanya? Resleting. Resleting ya. Jadi resletingnya mohon maaf, Dubur ya. Adalah mata. Kalau matanya terbuka, resletingnya tertutup. Kalau mata tertutup, resletingnya terbuka. Artinya orang tidur tidak tahu dia kentut atau tidak. Itu bahasanya begitu. Jadi karena tidur itulah orang dikhawatirkan tidak sadar, maka dia mengeluarkan angin.
Nah, maka kalau tidurnya tidak tenang atau bergerak-gerak begini, maka disuruh wudhu aja, khawatir dia tidak tahu. Tapi kalau tidurnya tenang, tetap begini, seperti orang bersemedi, tidak apa-apa. Nah ini, wasawalul akli bisukrin omarodin. Hilang akal itu jika membatalkan wudhu. Kenapa? Ada dua sebab. Hilang akal karena mabuk, dulu kita bahas tentang khamar ya kemarin, dan karena sakit. Orang sakit yang sampai tidak sadar itu dianggap orang yang hilang akal. Hilang akal itu mengakibatkan wudhunya batal. Nah dia kalau setelah wudhu sholat lalu kemudian panas tinggi lalu tidak sadar bangun, maka dia harus wudhu lagi karena dia kehilangan akal. Nah ini yang menjadi dasar para ulama untuk mengatakan bahwa perlunya wudhu dalam kondisi setelah tidur maupun setelah itu. Walam surrojuli almar'at al-ajnabiyah min ghairi hail. Dan laki-laki menyentuh perempuan ajnabiyah tanpa hail. Ini bahasa dulu, bertanyakan dulu. Menyentuh istri itu batalkan wudhu atau tidak? Ini yang kemarin ditanyakan. Atau menyentuh perempuan lain. Ini ikhtilaf ya. Ada 3 pendapat. Orang Hanafi mengatakan tidak batal. Orang Maliki mengatakan batalnya kondisional. Kalau kita nyentuhnya ada getaran-getaran tertentu, maka batal. Kalau tidak ada getaran, tidak batal. Nah, kalau Syafi'iyah, kapanpun kita menyentuh perempuan bukan muhrim kita, bukan mahram kita, wajib wudhu, atau batal wudhunya. Nah, ini beda pendapat. Kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau datang dari toilet atau menyentuh perempuan lalu tidak menemukan air, maka boleh bertayamum. Pertanyaan adalah menyentuh perempuan itu artinya apa? Jadi ulama beda pendapat. Menyentuh itu dalam bahasa Arab punya 2 pengertian. Menyentuh kulit, ini namanya menyentuh. Ada juga menyentuh artinya apa? Menghubungi itu apa ya? Menghubungi itu apa istilahnya? Hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, hubungan seksual lah. Nah, maka ulama akhirnya beda pendapat. Kalau menyentuh saja batal atau tidak? Orang-orang Syafi'iyah berpendapat karena menyentuh punya pengertian 2 itu, maka kulit juga kena. Tetapi orang Hambali dan beberapa Maliki seperti Ibnu Rushd mengatakan, Al-Quran mengatakan jika menyentuh perempuan, kata-kata ini mereka paham orang Arab bahwa yang dimaksud adalah pasti menyentuh adalah dalam urusan hubungan kelamin saja atau hubungan seksual. Jadi kalau menyentuh kulit saja tidak batal. Nah, saya termasuk orang yang membebaskan ya. Bapak Ibu kalau berpandangan bahwa menyentuh non-muhrim itu batalkan wudhu, ya jangan menyentuh kalau setelah wudhu. Tapi berpandangan sebagai orang yang mengatakan tidak membatalkan, ya tidak batal. Karena apa? Ya al-ibadah manatu al-dhon, kata Imam Rajab. Ibadah itu dasarnya dhon. Dhon itu apa? Perkiraan kita, pandangan kita mengenai satu masalah itu. Kalau kita berpandangan menyentuh perempuan batal, kalau kita sentuh batal, betul. Tapi kalau kita sentuh tidak batal, menurut kita, kalau kita sentuh ya tidak. Tapi sebaiknya tidak jadi imam bagi orang yang berpendapat menyentuh. Artinya begini, ada bapak-bapak yang berpandangan, saya kalau menyentuh istri atau menyentuh perempuan tidak batal wudhu. Maka kalau ke masjid, jangan menyentuh istrinya dulu. Menghormati orang-orang yang berpendapat bahwa menyentuh itu membatalkan. Jadi sebaiknya dihindari untuk menghormati mereka yang berbeda pendapat. Itu caranya begitu, biar tidak menimbulkan perbedaan. Ada kisah ini. Ada satu rekan, ini dia dari Madura, semangat sekali agamanya, menikah dengan ibu-ibu dari Jogja. Ibu-ibunya Jogja berpandangan menyentuh suami tidak batal wudhu. Suaminya bilang menyentuh istri batal wudhu.
Nah, istrinya ini agak usil ya. Begitu suaminya wudhu, keluar dari kamar mandi, disentuh dia. Nah, akhirnya suami kembali ke kamar mandi lagi. Itu istri suami setelah wudhu, sudah sampai musola, mau angkat tangan, disentuh lagi. Lama-lama suaminya bilang, ya sudahlah, saya ikut kamu aja lah. Tidak batal, akhirnya suaminya mengalah. Ini istrinya agak usil ini kalau ini nggak patut ditiru, tapi akhirnya suaminya ikut-ikutan, tidak usah batal kalau begitu. Ya sebaiknya sih tidak begitu, sebaiknya ini berarti masing-masing mendapat itu. Saya kira itu. Kemudian wamasu fajil ada mimi batil kafe, menyentuh kemaluan kita itu membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Menurut Hanafi tidak. Kenapa tidak? Bagi Hanafi itu ya segumpal daging seperti yang lainnya, tidak apa-apa. Tapi kalau Syafi'i dasarnya apa? Dasarnya riwayat dari An-Nasa'i yang mengatakan man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Barang siapa menyentuh zakarnya, janganlah sholat sampai dia itu wudhu. Dan hadis lain dikatakan dalam riwayat Tirmidzi, yang ini riwayat Nasa'i, wa yatawaddu mimma dzakar, bahwa Nabi wudhu karena menyentuh zakar. Nah, karena itu orang Syafi'i mentarjih, menguatkan menyentuh zakar itu membatalkan wudhu. Wa masu halaqati duburihi ala jadi, dan menyentuh lubang dubur ini, aduh ini bahasanya bahasa gini terus ya. Itu gimana agama kita terangkan ya pada ya. Menyentuh lubang dubur itu membatalkan wudhu menurut jadid. Jadid itu apa? Mazhab Syafi'i yang baru. Jadi mazhab Syafi'i yang lama, qaul qadim tidak mengatakan batal. Lah yang benar yang mana? Jadi pendapat Syafi'i itu yang dianggap sah oleh orang Syafi'i adalah yang di Mesir ya belakangan. Yang di Irak tidak dianggap sah. Tapi ada beberapa kasus dikecualikan. Nanti kita bahas dalam bab sholat ada kecualian-kecualian. Jadi beberapa ulama berpandangan mazhab qadimnya Syafi'i lebih baik daripada mazhab jadid. Namun secara umum jadidlah yang dipakai. Gitu ya. Yang umum jadid yang dipakai. Yang baru yang dipakai. Pendapat baru dipakai, yang lama tidak dipakai. Tapi beberapa pendapat Syafi'i yang lama disukai ulama, dianggap hadisnya lebih kuat. Karena itu masih juga dipakai oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, itulah bedanya qaul qadim dan qaul jadid. Alhamdulillah sudah sampai kepada bab mengenai batalnya wudhu dan istinja. Kita akan masuk bab mengenai mandi. Saya akan ngebut-ngebut ini kalau ngomong cepat ini ngebut. Bisa dipahami Ustaz ya, Ustaz Dedi? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Semoga tidak terlalu ketat ya. Jadi biar ini juga ya Ustaz, biar teman-teman jika ada ingin pertanyaan takut terlupa, silakan langsung chat aja. Nanti kita akan bacakan setelah Ustaz menyampaikan materinya. Takutnya kan ada yang mau nanya tentang wudhu nih Ustaz, gara-gara udah kelewat lupa aja nanti. Ya, silakan tadi pesan dari moderator kita. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan langsung di chat ya, meskipun dalam proses pertengahan ini ya. Nanti Ya, khawatir kalau ingat pertanyaan di akhir ada tema lain jadi lupa ya. Silakan di chat saja, nanti akan dibacakan oleh Ustaz Dedi. Baik, kita akan bicara mengenai mandi. Mandi itu apa ya? Mandi itu mandi, tetapi tidak semua mandi diakui sebagai mandi syar'i. Maka mandi itu apa? Isalul ma ila jami'il sya'ri wal basyari. Menyampaikan air ke seluruh kulit dan rambut. Itu namanya mandi. Itu yang syar'i begitu. Kenapa kita harus mandi dalam alasan syar'i? Jadi tidak semua mandi syar'i. Mandi syar'i itu mandi yang diwajibkan atau disunahkan. Kalau tidak diwajibkan atau disunahkan, berarti hanya mandi berupa kebersihan atau berupa kesehatan semata, bukan mandi syar'i. Apa sebab dari mandi syar'i? Waladhi yujibul husla sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salafatun tashtarikur rijalu wan nisa. Yang 3 ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Satu adalah iltiqaul khitanaini.
bertemunya dua khitan, alias hubungan suami istri. Kalau hubungan bukan suami istri bagaimana? Ya sama saja, tapi jangan dilakukan. Nanti tanya kalau ini artinya hubungan suami istri, berarti kalau hubungan suami istri nggak apa-apa ya. Bukan begitu, sama aja. Tapi jangan dilakukan, nanti malah jadi ini yang dianjurkan. Di dalam hadis dikatakan, ini hadisnya jangan dipandang dipandang aneh. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jalasa baina syu'abil arba' tsumma jadaha faqad wajabal ghus fa ilam yanzil." Jadi ada satu riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, jika seorang laki-laki duduk di antara 4 persendian itu mana? Persendian itu ya ini apa? Persendian ini perempuan itu arba yang kemudian jahadah apa penjihadinya, itu jihad artinya juga begitu. Jihad artinya juga hubungan suami istri itu juga jihad itu. Maka ada kisah ini ya, seorang ustadz menikah dengan seorang muridnya. Satu malam setelah menikah, prosesi pernikahan, ustadz ini mengajak istrinya ke kamar, lalu bilang pada istrinya, "Dek, ayo mari kita jihad membunuh 70 orang kafir." Loh, gimana itu? Di tempat tidur aja. Nah, berjihadlah mereka 70. Allah karim. 70. Ya karim. Ya Allah. Mohon maaf betul, ini gara-gara gangguan teknis. Apa-apa. Nanti buat mainan anak saya tadi itu soalnya. Oke, masih belum saya perbaiki. Nah, setelah jihad 3 hari berturut-turut, lalu pada hari keempat, istri tanya pada suami, "Mas, malam ini," atau Akang, kalau orang Bandung barangkali begitu ya, "Akang, apakah malam ini kita akan jihad lagi?" Lalu suami mengatakan, "Enggak deh, untuk malam ini khusus kita biarkan biar orang kafir ngumpul dulu. Nanti kalau sudah banyak kita jihad lagi." Maka kata-kata jihad itu kadang-kadang digunakan dalam pengertian itu juga. Mengapa? Hubungan suami istri itu pahala sebenarnya. Pahala. Pahalanya artinya apa? Ada seorang sahabat bertanya, Nabi bilang, di dalam tempat audiens kalian ada pahala. Sahabat heran. Lah kok bisa? Padahal kita mendatangi istri kita dengan syahwat, kok dapat pahala? Nabi bersabda, jika kita mendatangi istri kita sebagai sunnah, maka dapat pahala. Kalau kita letakkan di tempat yang salah, jadi dosa. Maka jadi pahala dia. Itulah enaknya agama Islam ya. Hubungan suami istri aja dianggap pahala, dianggap jihad gitu. Nah, saya teruskan. Jika seorang laki-laki sudah duduk di antara persendian perempuan, kemudian menjihadinya, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air. Ada 2 dalil. 1, al-ma'u minal ma'. Orang mandi karena keluar air. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan ada keluar air atau tidak? Di dalam riwayat Ummu Sulaim atau riwayat Ummu Salamah meriwayatkan, seorang sahabat perempuan namanya Ummu Sulaim bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, apakah perempuan juga mandi karena keluarkan air?" Nabi mengatakan, iya, sama. Perempuan laki-laki juga mandi kalau mengeluarkan air. Air yang kita pahami tentunya ya. Tetapi di dalam riwayat ini juga dikatakan, andai kan tidak keluar air pun, tapi karena terjadi pertemuan antara 2 kelamin, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tema-tema dewasa ya. Saya kira kita semua sudah dewasa di sini. Semoga ini tidak menjadi satu hal yang dipandang kurang patut ya. Saya kira ini sudah bahasan kita bersama dan ini memang ilmu agama. Kemudian apalagi membuat orang harus mati atau hilangnya nyawa. Tapi yang memandikan adalah mereka yang masih hidup tentunya. Ini di dalam riwayat Ummu Atiyah al-Ansariyah
radhiyallahu anha qalat dakhalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala ihsilna thalathan. Rasulullah masuk pada ibu-ibu, mendatangi ibu-ibu yang satu menjaga putri Nabi nama yang meninggal. Saya tidak tahu, tidak sebutkan siapa yang meninggal di sini, istrinya. Lalu Nabi memerintahkan, mandikanlah dia, anak saya itu dengan 3 kali siraman. Suruh mandikan 3 kali. Artinya mandi mayat itu kemudian dipandang sebagai salah satu penyebab mandi yang berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ada lagi yang 3 sebab hanya berlaku untuk perempuan saja. Apa itu? Haid, nifas, dan wiladah. Haid itu apa? Nanti kita bahas ya, bab haid di belakang ada. Orang sering bertanya, haid itu apa? Apakah haid itu pasti ada darah khusus atau tidak? Bagaimana andai keluarnya tidak berbarengan? Atau kemudian keluarnya bagi orang yang kafir itu seringkali tidak beraturan. Nanti kita bahas pada bab mengenai haid. Yang jelas haid membuat orang wajib mandi kalau sudah selesai haid. Sebagaimana riwayat di dalam surat Al-Baqarah 222 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka hendaklah kamu semua bapak-bapak menghindari para perempuan pada masa haid. Tapi menghindari tidak seperti zaman Yahudi ya. Orang Yahudi zaman dulu kalau istrinya haid, maka suami tidak boleh mendekati istrinya sama sekali. Mereka harus pisah rumah. Tidak bisa kamar. Tidak boleh bareng-bareng. Menyentuh nggak boleh, apalagi menyentuh, pisah. Betul. Pisah rumah atau pisah kamar yang berbeda, tidak boleh bersamaan suami istri. Tapi dalam Islam masih ditolerir, boleh lah. Kalau menyentuh bagaimana? Boleh. Kecuali di wilayah tertentu aja yang dibatasi tidak boleh. Menyentuh wajah istri boleh. Menyentuh kaki tangan boleh. Tapi wilayah tertentu tidak boleh. Hanya itu saja. Kalau dalam Islam. Maka wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan mendekati perempuan itu sampai suci. Suci ukurannya apa sucinya haid perempuan? Apakah berhentinya haid atau sudah mandi? Nah, besok kita bahas pertemuan selanjutnya tentang haid jika waktunya cukup. Kapan harus mandi bagi haid itu? Jadi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Baru setelah tiba waktu suci tadi itu, datangilah dia sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah haid yang terkumpul selama orang hamil, lalu tidak keluar, dan baru keluar ketika orang melahirkan. Setelah melahirkan keluar darah, terus-terus, nggak habis-habis, atau sedikit-sedikit, tapi terus. Selama boleh sampai 40 hari, umumnya, sampai 60 hari. Bisa cepat. Nah, tergantung ibu-ibunya. Nah, yang ketika wiladah, melahirkan saja itu sudah membuat orang wajib mandi. Andai kan nifasnya cepat, misalnya begitu selesai wiladah 3 hari sudah nggak ada darah lagi, sudah bersih, bahkan kecil-kecilnya sudah nggak ada, mungkin ya ini sudah wiladahnya mandi, dia menjadi hadas, nunggu nifas, setelah itu bisa mandi lagi. Nah, ini sebab-sebab orang harus mandi besar. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu apa? Ya, keluar mani, kemudian bertemunya 2 kelamin, dan mati, meninggal. Yang 3 berlaku hanya untuk ibu-ibu saja. Apa itu? Haid, nifas, dan wiladah. Sekarang kita bicara fardunya. Mandi. Wow, semoga cukup waktunya. Ini saya agak cepat-cepat. Fardunya mandi ada 3. An-niyah, wa izalatun najasah, ingkarat ala badanihi, wa isaul ma ila jami'i sya'ri wal basyarati. Jadi fardunya mandi menurut tata krib ada 3. 1 niat, kedua menghilangkan najis jika ada di badan, yang ketiga adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Cuma pendapat Imam Syafi'i baru ini dikritik Imam Nawawi yang mengatakan untuk fardu berupa menghilangkan hadis najis ini
tidak relevan dimasukkan di sana. Dan Imam Nawawi lebih cocok dengan pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika di Irak yang mengatakan ya mandi itu yang penting niat dan menyampaikan seluruh air ke dalam, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh dan juga rambut-rambut kita. Maka yang berlaku sekarang umumnya hanya dua niatnya, fardunya. Jadi Nabi dulu bagaimana kalau beliau itu mandi? Disebutkan dalam kitab dalam kitab fikih sunnah bahwa Nabi itu kalau mau mandi beliau wudhu dulu sebagaimana wudhu biasa, lalu baru menyampaikan seluruh air dari kepala ke bawah. Jadi dimulai dari wudhu dulu. Ada yang berpendapat kalau saya sudah mandi nggak usah wudhu, atau tanpa ada wudhu sama sekali sudah cukup. Ya silahkan. Tapi kalau kita sebaiknya tetap wudhu sesuai dengan petunjuk Nabi. Ada lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal jinabah bada'a fa ghazala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i fa yukhallilu biha usul syarihi thumma yasubbu ala ra'si thalatha ghurafin bi yadayhi thumma yufidul ma'ala jildi kulli. Ini riwayat Aisyah mengenai tata cara mandinya Nabi. Dikatakan begitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi karena jinabat, karena keluar mani atau penyakit hitam tadi, mulai dengan dua tangan, bersihkan dulu, kemudian wudhu. Setelah wudhu, sebagaimana wudhunya sholat, lalu memasukkan air tangannya, diberi air, kalau dulu dimasukkan Nabi, kalau dimasukkan, lalu rambutnya disela-selai. Setelah disela-selai, kemudian menyiram 3 gayung ke kepalanya dengan tangan, baru setelah selesai baru. Jadi caranya gitu kalau Nabi dalam riwayat ini, dengan tangannya dibersihkan, lalu wudhu, lalu rambutnya dimasukkan dulu, baru kemudian kepala 3 kali, baru lainnya. Nah ini salah satu riwayat tentang cara mandinya Nabi. Ada wudhunya sunnahnya itu. Maka disebutkan di dalam satu riwayat Abu Dawud, diriwayatkan di sana, man taraka mawdi' sya'ratin min jinabatin lam yusibhal ma' fa'alallahi kadza kadza kadza. Qala alayya faman sama adatu sya'ri wa kariyazu sya'rahu radhiyallahu anhu ayyahruhu. Jadi dari riwayat Ali mengatakan, saya mendengar Ali ini keponakan Nabi atau sepupunya Nabi. Nah, kemudian Ali mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan satu rambut dalam jenabat, tidak kena air dalam mandi, maka dia akan kena gini-gini. Sehingga Ali lebih memilih untuk memendekkan rambutnya. Jadi intinya apa? Memang disarankan kena semuanya. Tidak perlu berlebihan, tapi kena. Berlebihan itu kalau kita membuang air terlalu banyak. Ya, kadang-kadang orang yang dari daerah tertentu banyak air, gitu, lupa kalau di daerah lain airnya sedikit. Sehingga kalau mandi, seperti tanpa henti-henti gitu. Tetap mandi prinsipnya adalah sempurna, tapi tidak boros air. Ini harus diperhatikan betul bagi kita. Jadi di sana dikatakan demikian. Jadi mandi hanya 2 rukunnya, niat dan menyampaikan ke seluruh. Wudhu masuk atau tidak? Nah, wudhu ini dikategorikan sebagai sunnah saja oleh para ulama. Mengapa demikian? Karena sebenarnya mandi itu sejak dulu orang paham. Mandi itu yang penting menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Wudhu bukan bagian dari mandi. Tetapi karena Nabi mempraktekkan mandi dengan wudhu, maka ulama memasukkan mandi itu sebagai wudhu sebagai kategori sunnah. Maka disebutkan di sini wa sunanuhu khamsatu asya. Sunnahnya ada 5. Apa sunnahnya? Wudhu, 1 tasmiyah, membaca bismillah.
Kemudian ya bismillahnya biasa, bismillahirrahmanirrahim ya. Namanya tasmiyah dalam bahasa Arab. Tasmiyah itu dari samillah. Sebutlah nama Allah, maka namanya tasmiyah. Baca bismillah. Atau basmalah boleh. Lalu wal wudu qablahu. Maka berwudu sebelumnya. Maka disunahkan kita ini wudu dulu sebelumnya. Wa imrawiyat awal jasad. Kalau bisa tangannya itu disampaikan untuk meratakan air pakai tangan. Jadi dibantu oleh tangan agar airnya merata. Itu disarankan. Ya. Jadi diambil digosok-gosok begini anggota tubuhnya sehingga seluruh air itu benar-benar sampai ke kulit kita. Nah, kemudian mualah. Mualah itu apa? Tadi kita sampaikan. Mualah itu tidak boleh terpotong-potong. Maksudnya apa? Mandi baru menyiram kepala ditinggal pergi karena tadi lupa mematikan kompor. Maka seperti itu jika masih basah, kembali lagi cukup meneruskan. Tapi kalau lupa sampai kering, sudah diberi handuk, kering, ya harus diulang lagi dari atas lagi. Nah, itu namanya mualah. Wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan kanan di atas kiri. Mengapa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi fi sya'nihi kulli. Siti Aisyah berkata, Nabi itu sangat senang berkanan-kanan. Berkanan artinya apa? Memulai kegiatannya dengan bagian kanan. Dalam apa? Tana'ulihi, memasang sendal. Beliau suka kanan dulu baru kiri. Tarajjulihi, berjalan mulai dulu dari tangan kaki kanan, bukan kaki kiri. Ya kan? Kemudian juga tuhuri, bersucinya Nabi juga suka memulai dari kaki atau anggota badan bagian kanan, baru bagian kiri. Wa fi kulli sya'nihi atau sya'nihi kullihi. Dalam segala hal Nabi lebih suka kalau kebersihan itu dimulai dari bagian kanan. Nah, tinggal 2 menit ini saya sebutkan sedikit mengenai, habiskan bab mandi ini mengenai mandi sunnah. Mungkin tidak saya jelaskan satu persatu secara ringkas, yang penting Bapak Ibu tahu mandi sunnah itu banyak sekali. Wal ikhtisalatul masnunatu sama'ata syaratul sulam. Mandi sunnah ada 17. Kalau mandi wajib tadi karena haid, nifas, wiladah, melahirkan, kemudian karena hubungan kelamin, keluar mani, dan meninggal hanya 6 itu. Tapi kalau mandi sunnahnya ada 17. Jadi ingat yang wajib hanya 6. Karena haid, karena nifas, karena melahirkan. Nah, nifas itu adalah setelah melahirkan. Kemudian berhubungan kelamin, keluar mani. Mani laki-laki perempuan sama hukumnya. Yang ketiga adalah mati. Ini wajib mandi besar. Yang sunnah ada 17. Apa saja itu? Itu kan. Yaitu pertama adalah mandi hari Jumat. Nah, mandi hari Jumat ini hukumnya sunnah. Mengapa demikian? Ada riwayat Nabi dari Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza jahadukum ilal Jum'ati falyaghtazil. Jika salah satu di antara kalian ingin pergi Jumat, hendaklah mandi. Tujuannya apa sebenarnya? Tidak mengganggu orang lain. Karena sholat itu dilarang mengganggu orang lain. Orang kalau tidak mandi bau, itu dikhawatirkan mengganggu kekhusyuan orang lain, menimbulkan fitnah. Jadi ada orang yang suka memberi fitnah dengan memberi kaosnya tulisan yang aneh-aneh, ada juga yang mengganggu dengan baunya. Makanya disunahkan. Kalau Jumat mandi tidak wajib ya, karena mungkin kalau kita wajib susah. Orang kerja kalau suruh mandi dulu sebelum Jumat ya susah. Tapi hanya disunahkan. Yang kedua, mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Pagi hari disunahkan mandi sebelum berangkat ke masjid. Lalu mandi ketika istisqa, sebelum kita praktek ke lapangan untuk minta istisqa. Kemudian khusuf dan khusuf, mandi ketika gerhana, sholat gerhana rembulan dan gerhana matahari. Atau gerhana matahari dan gerhana rembulan, sebelum sholat itu kita dianjurkan mandi.
Mandi karena memandikan mayit. Orang-orang yang memandikan mayit, setelah selesai, dia pulang, dianjurkan dia untuk wudhu atau mandi, maaf, dianjurkan mandi, tapi tidak wajib karena tidak menjadi hal yang urgen, tapi tetap disunahkan. Kemudian orang yang non Muslim masuk Islam, meskipun mereka diduga sudah punya suami istri, misalnya kan sudah junub kan, kalau seorang non Muslim masuk Islam kan junub sebenarnya, tapi di dalam Islam begitu masuk Islam dianggap itu kafarat, sudah dia berlaku hukum yang awal, tidak terkena itu. Tapi disunahkan, silahkan kalau mandi disunahkan sebaiknya mandi. Tidak harus tapi disunahkan. Kemudian orang gila dan orang hilang akal ketika sadar disuruh mandi. Karena khawatir ketika itu kondisi itu dia mungkin berhadas juga. Kemudian mandi ketika masuk ihram, sebelum ihram kita mandi dulu. Sebelum masuk Mekah mandi dulu. Wukuf di Arafah mandi dulu. Mabit di Musdalifah mandi dulu untuk orang-orang haji ya. Kemudian melempar jumroh 3 atau Ula Wusta pada tanggal 10 Dzulhijjah, mandi dulu sebelumnya paginya. Sebelum tawaf, mandi dulu dianjurkan. Mungkin yang umroh juga begitu sampai di tanah suci Mekah, yang mandi dulu baru pergi ke Ka'bah atau sekitar Ka'bah itu. Sa'i juga sama, dianjurkan mandi dulu. Tapi ya bareng-bareng tadi tawaf tadi. Kemudian masuk ke Madinah Rasulullah juga dianjurkan mandi. Jadi mandi sunnah ada banyak 17. Tapi yang fardu hanya 6 tadi itu. Bapak itu harus paham, dia tidak bingung. Nanti ada hadis, ini hadisnya kok disuruh mandi. Misalnya ketika masuk Madinah atau ketika kita masuk Muslim. Tapi ulama mengatakan itu hanya sunnah, tidak wajib. Saya kira demikian Ustaz Dedi. Jadi atas penjelasan kita mengenai sedikit penjelasan tentang wudhu, tadi menghabiskan materi kemarin, kemudian bab mengenai istinja, dan terakhir mengenai mandi. Mengapa ini penting kita bahas di sini? Karena mandi ini adalah bagian dari kewajiban syar'i. Intinya apa sih? Kita disuruh menghadap Allah dengan yang kondisi lahir batin suci. Kalau lahirnya dia tidak suci, tidak bisa kita menghadap Allah dengan tenang, dan tidak bisa kita mengatakan kita bisa pantas berhadapan dengan Allah. Mau bertemu pejabat saja kita bersih-bersih, wangi. Maka dengan Allah tidak minta harus ideal ya, tidak. Tapi sebaiknya beberapa dilakukan. Tapi sebagian diwajibkan tadi kalau sudah junub, sudah nifas, haid diwajibkan. Tidak bisa hanya anjuran, tidak. Nah inilah beberapa hal terkait dengan mandi, istinja, dan sunat serta yang batalkan wudhu. Kita malam ini 3 bahasan. Saya kembalikan pada Ustadz Dedi untuk melanjutkan pembahasan. Silakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para hadirin. Kami persilakan. Ya, jazakallah Ustadz. Ini memang ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ini fikih dasar ya Ustadz ya. Karena semua orang pasti mengalaminya, tinggal bagaimana kita, apakah yang selama ini udah kita lakukan sudah sesuai dengan sunnah, apakah itu bisa, semua itu bisa diterima, artinya dari sisi kebersihan tadi yang termasuk wudhu dan istinja ya Ustadz ya. Ya itu termasuk yang ini. Ya kalau tadi sedikit sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan bisa melalui chat, kami tunggu. Atau jika yang menyampaikan langsung bisa raise hand, dipersilahkan. Memang Ustadz terkait dengan wudhu itu sendiri, rasa-rasanya kalau di Indonesia, di masjid di Indonesia, air cukup banyak ya Ustadz ya. Jadi yang tadi di awal Ustadz sampaikan, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Selama ini pengalaman saya ya pribadi Ustadz, saya berpikirnya sih kenapa ngapain kalau memang kita bisa 3 kali ngapain harus 1 kali dulu begitu Ustadz pikirnya. Tetapi di satu sisi ternyata kita juga perlu mengetahui hal-hal mana saja yang menjadi wajibnya ya Ustadz ya. Jadi yang jadi syarat sah. Ternyata itu digunakan pada saat kapan? Kejadian waktu umroh Ustadz. Waktu umroh itu untuk mengambil air wudhu itu tidak dekat. Jadi
kita kebayang aja lagi, waktu itu saya berapa kali sih lagi syai, Ustaz, lagi syai, itu akhirnya menggunakan air yang ada di perjalanan syai itu sendiri. Kita kan tidak mungkin untuk bisa keluar dari rombongan terus kita cari tempat untuk berwudu. Nah, disitulah akhirnya di satu sisi kita membutuhkan ilmu mana aja wudu yang penting kita bisa wudunya bisa diterima ya Ustaz ya. Ya, Jadi yang wajibnya dari situ. Kenapa? Karena yang tersedia orang menumpahkan di gelas akhirnya dengan satu gelas itu mana saja rukun-rukun wudu yang diperbolehkan. Untuk itu ini sifatnya hanya berbagi kepada rekan-rekan untuk bisa mengetahui. Memang dulu awal-awal Ustadz waktu belajar masalah wudhu ada yang ya sempat dengar di YouTube di medsos segala macam wudhu ada yang satu kali buat apa sih dalam hati gitu Ustadz yang pikir selama ini juga kita masjid di Indonesia di mana-mana ada, bahkan kita mau di perjalanan juga nggak nyampe 1 kilometer udah berderet masjid yang tempat wudhunya pun alhamdulillah gitu berlimpah di mana-mana. Tapi ternyata pada saat melakukan safar dan pada saat terasa sekali pada saat sedang ibadah di tanah suci di mana posisi untuk berwudu itu tidak dekat. ya, Jadi pada saat ya maaf pada saat buang angin dan kondisinya alhamdulillah waktu itu ngerasainnya pada saat bulan-bulan musim dingin Ustadz. Jadi dingin, angin campur jadi satu. Jadi gampang kebayang pakai kain baju ihram itu kan masuk angin gitu. Jadi ya mohon maaf. Jadi banyak batal wudhunya tuh karena buang angin. Tapi di satu sisi ya harus segera lagi ya Ustadz ya. Harus segera mengambil wudhu lagi gitu. Sedangkan kita juga untuk melaksanakan ibadah rombongan memang Ustadz ya. Karena memang kebiasaan orang Indonesia untuk ibadah itu kan dipandu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin untuk memberhentikan rombongan. Sebentar ya, saya ambil wudhu dulu. Ya, jadi alhamdulillah malam ini Ustadz kembali memberikan pencerahan kepada kita semua untuk biar tahu nih mana aja yang termasuk dalam rukun. Karena ya kalau nanti kita akan mengalami suatu ketika nanti kita akan mengalami. Ini termasuk pengalaman yang saya pernah alami Ustadz. Jadi ternyata oh ini rukunnya gitu. Alhamdulillah waktu itu langsung nanya sama Ustadz yang ini rukunnya yang mana aja ya, karena ini kan tidak mungkin untuk bisa masuk 3 kali seperti normalnya yang kita alami waktu di Indonesia, artinya dari muka, kumur-kumur, hidung, segala macam itu kan tidak mungkin gitu. Jadi ya Ustaz, alhamdulillah memang, ya, memang saya tanggapi Ustaz Dedi tadi ya. Memang ya, karena itulah ulama dulu membagi hukum itu jadi 4 kategori. Satu kategori adalah fardunya, yang fardu-fardu kan, yang menentukan sah itu kan, yang jadi ya, bagian. Yang kedua syarat, ya kan? Yang ketiga sunnah. Yang keempat yang membatalkan itu apa? Itu harus dipegangi betul. Agar kita tidak bingung tadi itu kan. ya, Memang bisa kena sampai kepada sunnahnya bagus. Kalau nggak bisa ya fokuskan pada yang fardu. Partu. Gitu kan. Jangan sampai kebalik. Yang sunnahnya kena, fardunya nggak kena. Salah gitu ayat Nah, satu. Airnya punya satu apa ini satu aqua mau untuk wudhu kan karena nggak ada air. Lalu kita tiga semuanya baru sampai di tangan sudah habis kan. Memang iya, bisa kena semuanya. Intinya memang kita harus bijaksana menggunakan hukum sesuai dengan tempat tadi sama Ustaz tadi betul dalam kasus-kasus di tanah suci. Yang zaman dahulu saya kira air lebih susah ya zaman dahulu karena apa? Lebih jauh ya. Kalau zaman sekarang sudah ada keran kan, minimal lebih mudah aksesnya, dulu susah sekali. Ya memang hukum Islam mengajar kepada kita satu hal tertib hukum sebenarnya. Tertib itu apa? Jadi kadang-kadang saya lihat banyak orang bingung dalam meningkat masalah karena satu faktor, tidak melihat bedanya ini fardu atau bukan. ya, Tidak melihat ini wilayah mana. Sehingga dia melihat itu hanya perintah saja. Nah kalau dia ambil hanya perintah saja, dia nggak bisa membedakan. Dalam situasi-situasi yang sulit itu kan, yang diprioritaskan yang mana? Ini nggak bisa membedakan. Sunnah itu bagus dalam kondisi normal. Tapi kondisi tertentu tidak baik barangkali. Mengapa? Karena tadi itu, karena keterbatasan yang harus dipertimbangkan oleh kita.
Maka pembahasan mengenai fikih pasti akan berkisar mengenai apa syaratnya, apa fardunya, apa sunnahnya, dan apa yang membatalkan. Pasti 4 itu. Nanti jangan khawatir kalau ada tambah-tambahan. Ini ada sholat harus begini, haji harus begini, umroh harus tambahan begini-begini. Lihat saja nanti ke buku-buku fikih sebenarnya. Lihat saja. Dalam buku fikih ada nggak dalam kategori rukun? Atau kategori syarat atau tidak? Kalau tidak masuk kategori syarat dan rukun, dan bukan juga membatalkan, nah, pertimbangkan terlalu susah-susah. Sederhana saja, karena sudah dilakukan pemetaan oleh ulama, mana kategori ini fardu, ini syarat rukun, ini sunnah, sudah dipetakan. Nah, kalau kita tidak memetakan, lalu hanya melihat nasnya saja, bingung kita. Ini harus dipaksakan semua atau tidak? Nah, sama orang kalau baca Al-Quran. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub. Jika di antara kalian saling berhutang pada waktu tertentu, maka harus ditulis itu. Harus ditulis. Tulislah, bahasa bukan harusnya. Tulislah dalam bahasa Al-Quran. Orang kalau baca itu kan jadi berat kan. Setiap kali utang piutang harus ditulis. Utang uang 1.000 ditulis. Kalau kita ada beri waktu ya, saya utang 1.000 sehari aja. Oh, ditulis itu. Akhirnya ulama berpendapat bahwa ayat seperti ini bukan kewajiban. Melihat bahwa ini lebih melihat kepada aspek menghindari lupa dan menghindari perbedaan. Maka dikategorikan sebagai anjuran saja. Nah, inilah seninya menetapkan hukum Islam sebenarnya, Bapak sekalian. Dilihat prakteknya seperti apa yang kira-kira tidak menyusahkan orang. Kalau dipraktekkan semuanya, dicarikan mana wilayah yang perintah sangat tegas dan mana yang tidak tegas. Yang tegas menjadi fardu, yang tidak tegas menjadi sunnah. Nah, begitu. Saya kembalikan Ustaz Dedi. Saya kira demikian ini tadi respon saya terhadap Ustaz Dedi ya. Ya, ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan ya buat rekan-rekan juga. Betul seperti yang Ustaz sampaikan tadi Ustaz ya. Jadi itu pentingnya kita untuk mengetahui mana rukun, mana yang sunnah, gitu. Bahkan mana yang membatalkan agar kita sendiri tahu ya Ustaz ya. Kita sendiri tahu, tidak asal menjalankan sebuah perintah, karena ini memang sangat penting terkait dengan di awal memang jujur Ustadz, pada saat awal saya berhijrah juga salah satu yang ditekankan, diingatkan kembali adalah untuk memperbaiki kualitas sholat. Nah, untuk menjalankan sholat sendiri ya tentunya harus bersih. Nah, sedangkan kalau wudhu kita, kalau mandi kita salah, terus masih berharap bahwa sholat kita itu benar, gitu kan Ustadz ya. Jadi ya memang harus semua itu harus diawali, memang harus dari awal. Jadi sholat pun kenapa dulu bicara sholat pun, karena di dalam sholat kita banyak doa. Di dalam sholatlah kita doa, di dalam sholatlah kita banyak memohon, meminta kepada Allah. Untuk itu akhirnya ya sholat, berdoa, kita menjalankan sholat, gimana kita bisa diterima sholatnya kalau wudhu kita, bersuci kita ternyata belum bisa diterima. Jadi takutnya nanti akhirnya nilai ibadah kita menjadi sia-sia. Untuk itu materi yang ada pada malam ini sangat-sangat penting buat kita pahami dan kita resap bersama. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menulis lah ya, jangan sampai insya Allah. Alhamdulillah karena sekarang maju Ustaz, dan sekarang kita direkam oleh YouTube, jadi kalau lupa bisa ditonton lagi Ustaz. Jadi enaknya karena memang jadi udah direkam alhamdulillah oleh ini, jadi rekan-rekan kalau yang lupa bisa tonton lagi. Jadi makanya jangan lupa untuk Madrasah Ukhuwah di follow, subscribe. Pokoknya materi Ustadz Ahwan nih terkait dengan fikih nih. Jadi ini udah pertemuan yang keberapa, nanti insya Allah kita akan lanjut sampai ya. Saya berharap lanjut ya Ustadz. Silakan rekan-rekan jika ada yang bertanya. Menyempurnakan, sambil saya sampaikan nanti jika ada pertanyaan. Menyempurnakan wudhu ini bagian dari seninya kita ibadah. Tadi saya sampaikan oleh Ustaz Dedi. Saya akan sedikit lagi bahas mengenai tentang filosofi ya, filosofi. Dalam syariah itu ada namanya
asrarus syariah atau disebut juga dengan maqasidus syariah. Jadi ada maqasid, ada lagi hikmatut tasyri'. Dari istilah itu. Hikmatut tasyri' ini yang banyak dibahas. Hikmah itu apa? Tadi sampaikan tadi. Mengapa kita melakukan itu? Alasannya apa? Sholat ternyata juga ada hikmah, ada apa? Hikmatut tasyri' yang tersembunyi. Yang kadang-kadang orang tidak di dalam sholat misalnya, ketika kita sujud, itu ada maknanya. Ketika kita berdiri ada maknanya. Di dalam wudhu pun, mandi pun, ada filosofinya. Karena itu kalau kita mandi, berbersih, tidak boleh ke WC pakai kalimat berlafal Allah. Kalau kita ke WC tidak boleh membawa Al-Quran. Ini dipraktekkan ilmu hitam biasanya. Mushaf ya berarti ya. Tidak boleh membawa mushaf. Ada ilmu hitam yang begitu. Jadi dia kalau mau sakti, bawalah mushaf itu ke WC, diletakkan di atas itu. Ini orang-orang yang aliran yang kita tidak paham ya mengapa demikian. Tetapi dilarang. Karena filosofinya WC, kamar mandi itu untuk bersih karena tempat sebagian kotoran. Tetapi dari situlah orang bersih. Artinya apa? Orang untuk sampai ke suci itu pasti melewati tahap, kadang-kadang melewati kotoran juga. Nah, semua orang pasti mengalami kotoran. Mengalami situasi di mana dia terkena kotoran. Situasi terkena najis, terkena hadas. Semua manusia mengalami itu. Tetapi, Allah itu positive thinking. Nabi positive thinking. Agama itu positive thinking. Dalam pengertian apa? Semua manusia itu dasarnya baik. Kemarin kita bahas pada waktu air ya. Semua manusia dasarnya itu bersih. Manusia tidak najis. Orang beriman tidak najis. Orang beriman itu bersih. Yang membuat tidak bersih adalah perbuatannya sendiri. Ya kan? Yang membuat orang tidak bersih perbuatannya sendiri kan? Artinya siapa yang bisa mengotori orang lain? Tidak ada yang bisa. Kalau kita kembali ke kebebasan berpikir ya, kebebasan untuk memilih. Siapa yang mau menuntut kita untuk patuh orang lain? Tidak ada. Kan kita mau patuh pada orang lain. Sama juga kalau ditanya, mengapa kita sholat? Siapa yang nyuruh kita? Orang bisa bilang, saya disuruh ayah kami. Kenapa harus wudhu? Disuruh diajari sejak kecil. Kalau mau sholat harus wudhu. Tapi agama tidak untuk itu sebenarnya. Agama paham filosofi kita melaksanakan itu. Itu adalah pilihan sadar kita. Maka nanti dalam kajian itu ada kitab namanya Bidayatul Hidayah Al-Ghazali. Itu ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Jadi Al-Ghazali itu nyusun buku, kitab. Orang itu kalau mau mendekatkan diri pada Allah, ikutilah tahap-tahap bersuci itu. Dihayati betul bersuci itu. Maka kadang-kadang kalau orang yang sudah belajar ini ya, belajar ini kadang-kadang berat ini. Orang yang belajar seperti ini Anda lihat wudhunya sangat hati-hati. Tidak semua orang mampu ya. Dia betapa hati-hatinya ya. Sampai kalau basuh muka aja dihayati betul sambil berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, membasuh tangannya jangan sangat hati-hati Bismillah sambil berdoa. Jadi segala ibadah, segala wudhu itu dihayati dengan sehayat-hayatnya. Jadi sebelum masuk ke sholat aja sudah siap ya, betul-betul siap. Nah kadang-kadang kalau saat ini karena waktunya orang tergesa waktu ya. Ini sudah mulai iqomah, larilah dia ke kamar mandi. Yang penting kena air, sudah larilah dia sholatnya. Begitu ikut rukuk sudah dapat 1 rakaat gitu aja. Tapi kalau orang ikut petunjuk ini sebenarnya akan dihayati ya. Dihayatin itu memang berat itu menjalankan itu saat sekarang. Tapi kalau bisa orang akan sampai pada namanya meditasi. Meditasi itu apa? Kondisi di mana dia fokus kepada tindakannya, fokus pada saat sekarang, dan fokus kepada apa yang dia lakukan, dan fokus kepada Allah. Maka dimulai dari jauh-jauh. Saya mau masjid, mau jamaah, saya wudhu dulu dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya niati menghadap Allah. Itu sudah bagian dari upaya untuk khusyuk sebenarnya. Jadi khusyuk itu dimulai bukan dari takbiratul ihram kalau sholat itu sebenarnya. Dari wudhu. Kalau wudhunya benar itu sudah khusyuk sebenarnya. Cuma kadang-kadang seberapa banyak sih kita ini wudhunya diperhatikan betul. Selain menggugurkan kewajiban, yang penting kena air, ya nggak perlu
bersih-bersih yang menang atau nggak perlu lengkap, yang penting kena, larilah kita. Nah, memang akhirnya derajat orang toharoh itu beda-beda. Maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Sucinya apa bersuci? Luas pengertiannya. Tetapi bersuci dari hadas najis itu adalah dasar mengantarkan kita untuk menghayati satu kesucian hati untuk bertemu dengan yang maha suci. Karena Allah tahir, la yuhibbul tahir. Allah maha suci tidak menerima kecuali yang suci. Allah tayyib, la yuhibbu illa tayyiban. Allah maha baik, tidak mau menerima yang baik, kecuali yang baik-baik. Prinsipnya begitu. Maka ketika menghadap Allah, ingatlah dengan Allah itu maha suci. Nah, maka suci itu bagian dari bertemu yang maha suci. Saya kira begitu. Oke. Ini question atau ada komentar? Wah, ini mungkin tema ini tema yang sudah banyak dikaji kita ya sejak zaman kita masih SMP, masih SD, kuliah, sampai perguruan tinggi. Tapi yang jelas ditingkatkan. Jadi di dalam pendidikan itu ada level kan. Level namanya tahu. Level kedua namanya paham. Level ketiga namanya kemampuan untuk application, kapan kita memakai. Level keempat kemampuan kita untuk menganalisisnya. Level kelima kita tahu mensintesis atau mencarikan upaya itu. Level keenam ketika kita bisa mengevaluasi semuanya itu. Nah, persoalan kita adalah ngaji ini harus ada levelnya. Ya, jangan ngajinya terus-terusan levelnya tahu. Saya yang penting tahu saja. Kalau tahu saja ya tidak naik levelnya, tapi paham. Faham itu artinya apa? Faham bisa menjelaskan, memberikan contoh yang benar. Setelah itu baru kita tahu kapan harus dilaksanakan atau tidak. Saya ambil contoh begini. Ini kasus di mana orang tidak tahu aplikasi. Jadi ada sahabat kepalanya terkena batu, pecah. Berdarah. Dia junub. Dia junub. Lalu kemudian sahabat ini bertanya pada sahabat yang lain, apakah saya ada keringanan hingga tidak usah mandi, hingga bisa sholat? Sahabat mengatakan, sepanjang ada air, wajib mandi. Maka dia mandi, begitu mandi, kena kepalanya, meninggal dia. Lalu, sampailah kabar pada Nabi. Nabi mengatakan, qatalahum qatalahumullah. Qatalahumullah. Mereka membunuh temannya dan Allah akan membalasnya. Nabi sangat marah. Ifa'ul ai as-su'al. Kalau tidak tahu bertanya lah. Jadi cukuplah dengan tayamum. Ya, ini kan tidak tahu tempat ya, artinya tidak mengaplikasikan. Ada lagi sahabat yang bingung tentang tayamum. Awalnya sahabat ini tidak ketemu air, junub. Nah, setahu sahabat itu, kalau mandi kan harus disampaikan seluruh anggota tubuh kan, airnya itu. Maka pikiran sahabat itu, kalau wudhu, tayamumnya cukup mengusap muka dan tangan, maka dia berpikir, kalau demikian, kalau mandi, apakah seluruh debu ini harus sampai ke anggota tubuh? Maka sahabat ini kemudian bergulung-gulung di pasir. Bergulung-gulung. Ternyata oleh Nabi dibilangi, tidak perlu demikian. Tidak perlu orang mandi besar itu diganti dengan tayamum yang bergulung-gulung. Tidak perlu, cukup dengan sama ya dengan wudhu tadi. Ini namanya pengetahuan applicable. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Ada satu kisah lagi saya ingin bawakan di sini. Ada satu sahabat, tabi'in. Tabi'in itu sudah di bawah sahabat ya. Tabi'in ini mendatangi majelisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi, masih keponakan Nabi, artinya putra dari adik dari istrinya Nabi. Ibnu Abbas ini ahli betul yang kemarin kita riwayatkan tentang fatwanya. Orang ini datang menemui Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas sedang sholat. Akhirnya, tabi'in ini ditemui oleh tabi'in yang lain, murid-muridnya Ibnu Abbas. Dia mengadu, mau bertanya apa? Begini, saudara-saudara, saya mau ketemu Ibnu Abbas, mau bertanya. Silakan tanya, kami jawab. Ibnu Abbas sedang sholat.
Saya itu kalau buang air kecil, keluar juga nyemprot, sebagaimana orang ketika keluar mani atau keluar sperma. Apakah saya harus mandi? Itu terjadi setiap kali saya buang air kecil. Keluar terus itu. Lalu tabib mengatakan, ya, Anda setiap kali buang air dan keluar mani itu harus selalu mandi. Maka orang ini berbaliklah dengan perasaan yang sangat kecewa sambil beristighfar, bertahlil. Waduh, kalau hari ini berat ini, setiap kali buang air kecil harus mandi besar ini. Untung Ibnu Abbas selesai sholatnya. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apa yang terjadi? Oleh sahabat-sahabatnya, dijawab kasusnya. Lalu Ibnu Abbas bilang, panggil kembali. Akan saya jelaskan. Kasus demikian ini, namanya darurat. Kamu kalau sedang keluar itu bersyahwat, terasa bersyahwat nggak? Enak atau tidak? Biasa saja. Kalau demikian, Anda tidak wajib mandi. Jadi kadang-kadang, kepahaman kita menerapkan hukum itu menentukan orang yang tidak paham bisa salah hanya gara-gara tahu yang dasar-dasar itu. Maka kita kalau bisa ya menaikkan kemampuan kita dari pemahaman dasar menuju pemahaman yang membuat kita mampu mengaplikasikan secara bijaksana pada situasi-situasi yang sulit, yang mungkin tidak ideal seperti seharusnya. Seperti tadi orang yang harusnya kalau berhadas mandi besar. Tapi kalau dia kepalanya pecah bagaimana? Bahaya itu. Nah, maka dalam hukum syariat dipahami, satu orang yang paham agama itu lebih berat bagi setan untuk menaklukkan dan menyesatkan dibandingkan 1000 orang yang bodoh. Atau tidak tahu. Kenapa? Orang yang tahu itu bisa mencegah mandorot, bisa mencegah malapetaka. Tapi orang yang tidak tahu bisa menjadikan malapetaka. Bahkan dari ilmu agama sendiri, karena salah memahami atau salah menerapkan. Seperti kita lihat, mohon maaf, terorisme ini. Terorisme ini kan persoalan pemahaman juga. Negara kita yang tenang ini dianggap sebagai negara perang, karena Amerika mengajak perang di seluruh dunia, maka dihadapi di mana-mana. Maka pemahaman yang salah menerapkan pemahaman dalil agama bisa fatal dasarnya. Dan banyak kasus ini yang harus kita pahami bahwa pemahaman kita harus ditingkatkan sehingga kemampuan aplikasi kita menganalisis masalahnya semakin. Dengan cara itulah kita beragama secara enak, secara bijaksana, dan sesuai dengan tujuan syariat itu sendiri. Tujuannya apa? Ya untuk kemanusiaan, untuk manusia. Untuk berhadapan dengan Allah agar dalam kondisi yang bersih. Tetapi dengan tidak menghilangkan batas-batas kemampuan manusia. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai satu kata penutup dari kami tentang betapa bahwa memahami lagi ulang ini. Seperti tadi, istri saya ketika haid boleh nggak saya sentuh? Kalau kita lihat ajaran Yahudi dulu tidak boleh, harus dipisahkan. Nah, kalau dipraktekkan sekarang berat itu. Istrinya punya anak kecil, harus menyusui, ya kan misalnya, lalu haid, lalu ketika itu anaknya menangis, lalu suami nggak boleh mendekati istri. Ya, repot sekali itu gimana caranya agar istri ini anaknya tidak menangis. Bapaknya bisa bantu. Nah, kalau istri harus pisah dengan anak sendiri, kita nggak boleh bantu, hanya mendengar nangis saja kan repot. Maka agama kita mengajarkan bahwa itu jangan begitu ya, jangan begitu. Jadi banyak ajaran fikih ini mengajarkan kita kepada jalan yang kita tidak mudah tergelincir ke dalam kesalahan, mempermudah maupun mempersulit itu sendiri. Nah ini saya kira ini pesan mengapa kita bahas ini wudhu sampai mandi sampai istinja. Memang tema ini tema yang sudah kita bahas mulai sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tapi semoga harapannya satu, Bapak sekalian, selalu menemukan hikmah. Karena apa? Agama tanpa hikmah itu akan kehilangan nilainya. Orang kalau tidak menemukan apa di balik itu semuanya, maknanya, keindahannya, tidak menemukan ajarannya, tidak menemukan pesannya, maka dia yang terjebak dalam rutinitas, di mana dia kehilangan norma-norma nilai dasar. Maka bismillah, marilah kita bersama mengaji, tujuannya satu, mempertinggi keyakinan kita, memperdalam pemahaman kita, dan kemampuan aplikasi kita. Yang terakhir adalah menyadarkan kita hikmah syariah, kebijaksanaan dalam syariah itu sendiri seperti apa. Sehingga kita tidak menjadi orang yang
suatu saat terbentur-bentur karena tidak memahami bagaimana seharusnya. Saya kira demikian untuk malam ini kepada seluruh mustami mendengar, juga wabil khusus pada Ustadz Dedi yang selalu setia dengan senyumnya ya untuk menemani kita. Semoga jazakumullah juga kepada Ustadz Abdul Rahman dan juga tim Madrasah Ukhwah, apapun yang kita capai setiap ngaji itu seperti hidayah. Hidayah karena tidak semua orang dipanggil. Dan tidak semua orang yang dipanggil itu terpanggil. Dan tidak semua orang yang terpanggil itu sampai kepada dasarnya, kepada pesannya. Maka kita berdoalah menjadi orang yang mengaji, tapi mengajinya juga sampai ke dasar-dasar, ke dalam makna, ke dalam meaning yang bermanfaat. Saya kira demikian, Ustaz Dedi. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz malam ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita. Ya insya Allah ilmu ini akan menjadi sebuah amal, pegangan buat menjadi amal pahala buat kita semua agar kita insya Allah bisa menjadi yang benar. Insya Allah kita bisa menjadi meningkatkan keimanan kita juga, memperbaiki semua bentuk ibadah kita. Terima kasih sekali lagi Ustaz, jazakallah khairan. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan panjangkan umur agar kita bisa terus kembali bertemu di kajian-kajian selanjutnya insya Allah. Kita cukup akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan dan kajian Ukhwah. Madrasah Ukhwah masih akan hadir insya Allah besok kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Ya, kalau yang kurang jelas nanti dibahas lagi, dikaji lagi secara lebih luas di tempat-tempat yang lain. Ini peserta banyak dari STIMIK ya, yang campur kayaknya Ustaz. Oh gitu ya. Ya, ada juga yang STIMIK, ada juga kayaknya dari yang lain ini. Ya. Ada Akhina Aksin Wijaya, ini kakak kelas saya tampaknya ini. Nah. Alhamdulillah ini. Semoga beliau. Ya. Alhamdulillah terpanggil semua Ustaz. Ini luar biasa. Ya saya kira demikian Ustaz Dedi dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.